yang harus patuh kepada suaminya. Oke. Makanya dari suami yang ngerti agama, tunkahul mar'ati arba'in lima lihat, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha, palikabidati dini taribatnya muka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik tampan, karena baik agamanya. Kalian ambil yang baik agamanya atau sengsara. Islam mengajarkan kalau Anda cari pasangan, cari suami, cari istri, kalau hanya kaya tanpa agama dijamin berita batin. Kalau cari pasangan hanya turunan menak, turunan keraton, turunan raja, turunan bangsawan, turunan raden, tanpa agama dijamin berita batin. Kalau Anda cari cuma cantik dan tampan tanpa agama berita batin. Kenapa? Kecantikan ketampanan ada batasnya. Usia 20, 30, 40, 75 nyew. Dulu tahun 70 macam Masya Allah. Tapi berubah. Kalau cuma cantik tampan tanpa agama berita batin. Islam mengajarkan carilah pasangan yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kalau dia ngerti agama, walaupun istri wajib taat sama suami, kalau suami ngerti agama, yuk, ini duit buat emak ngebangun rumah, ini duit buat emak haji, ini duit buat emak umroh, ini duit buat beli emak mobil, ini duit buat emak ke dokter. Makanya cari pasangan yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Tapi kalau kita perempuan punya penghasilan, itu mutlak 100% milik kita. Tanpa izin suami nggak masalah, membuat siapa kecuali kalau perempuan tidak punya penghasilan, duit yang dalam genggaman kita milik suami, wajib izin kepada suami. Itu bedanya. Makanya saya selalu menganjurkan perempuan cari duit. Kenapa? Yang saya takut tiga. Kalau kita perempuan tidak punya penghasilan, suami Anda awalnya setia, namanya lelaki. Di luar ada yang bohai, ada yang bahenau nerkom, ada yang jidatnya licin. Pertama berpindah ke mata yang lain, lama-lama berpindah ke lain hati, lama-lama berpindah ke lain body. Kalau perempuan tidak punya penghasilan, sakitnya menghujam dalam dada. Tapi kalau kita punya penghasilan, otak kita mikir, bodoh amat, gua udah melayani dengan baik suatu agama, lu belagu paling banter sakitnya 40%, nggak sampai 50. Gue punya dua. Kalau perempuan tidak punya penghasilan, suami Anda setia awalnya, baik sadar. Tengah jalan setruk, ngiler ngeplek. Kalau Anda nggak punya penghasilan, bisa-bisa ikut setruk. Tapi kalau Anda punya penghasilan sebagai perempuan, otak jalan. Minimal buat makan gua cukup, tinggal mikir buat berobat suami. Titik 3. Yang saya takut, kalau seandainya perempuan tidak punya penghasilan, suami Anda baik setia, saya nggak pernah ganggu, umurnya pendek, klok. Tidak sedikit saya melawan. Ada orang nangis, ayah kenapa meninggal, bagaimana anak-anak sekolah makan. Otak lu di mana? Laki lu udah metong, ngapain minta makan, ngapain minta sekolah, mikir dong. Bagaimana kalau laki lu nyaut, nanti gua kirim dari kubur kamu kan. Makanya kita punya penghasilan. Saya bicara tidak saya bersyukur sama Allah dididik sama orang tua, laki-laki perempuan wajib punya dia. Kita kerja bukan berarti kerja sama orang, ciptakan lapangan kerja. Jualan uduk, jualan gado-gado, jualan kurungan, jualan baju, jualan es mambo, sewain tenda, buka bengkel, tidak masalah. Yang penting punya duit, Allah ridho, jangan mikirin orang. Anda lihat Siti Hajar dalam Al-Baqarah 158, 4000 tahun yang lalu nggak tinggal diam Hajar. Suaminya di Palestina, dia punya bayi keausan, kali sopa marwah, bayangin. Anda lihat Siti Hadijah, perempuan hebat, pengusaha yang hebat. Muhammad hanya satu dari sekian banyak pegawainya, hebat perempuan.
Anda lihat Rabi'ah al-Rabi'ah, Anda lihat Ummu Salamah sebagai penyama kulit, Anda lihat Siti Aisyah, Anda lihat Asifah. Di Quran betapa banyaknya perempuan-perempuan yang bekerja dan berusaha. Anda kalau tidak punya penghasilan, suami tidak akan menghargai Anda. Kata suami Anda, terserah gue, bini gue mah, gue belagu juga, dia nggak bisa apa-apa. Otak dipakai. Kita kan di sekolah anak-anak kita TK, SD, SMP, S1, S2, ibu ada S berapa? S teler, SD hilang tingkat materialnya. Bu, saya nggak bercanda bu. Saya tahun 71 udah sarjana. Mau kerja di kantor, kata suami saya jangan. Di kantor itu kalau yang cantik ya sesor bos. Berkali-kali saya bujukin suami saya, ya nggak boleh. Saya ngambek pulang ke rumah emak. Kata emak, deh sampai susah-susah sini. Emak aja bukan sarjana, emak kagak ngantor, tapi apa yang emak nggak punya? Benar, emak saya punya pabrik gula Jawa, punya pabrik minyak goreng, punya pabrik tiker yang tuk-tek itu, punya pabrik sontok BH yang muter itu ininya nih, yang ada kantongnya. Emak saya pegawainya tiap hari 70 sampai 80 orang, bukan sarjana, orang kampung kagak ngantor. Yang bikin gula Jawa ada 6 orang, yang bikin minyak goreng dari jam 2 udah malu kan, tahun 60-70 belum ada kes malu. Makanya minyak goreng emak saya laku campur bulu ketek. Betul, disubuh sih gus gagal gus malu. Terus dikeran menong gini anu tuk 10 orang. Terus tukang celana sontok, tukang BH anu muter ini pakai tetah. Bener ayah kantongan di dia, belum yang dagangnya, bukan sarjana, nggak ngantor, duit mak saya banyak. Pegawainya rata-rata 70 sampai 80 orang. Saya terhibur sama mak saya nggak usah ngantor. Saya pulang, saya jualan uduk, jualan nasi kuning, saya jualan es mambo, saya bikin buka jahitan, saya buka salon. Terus saya dagang kaos kaki, baju. Dari pertama saya dagang sendiri sampai 100 lebih cengkal saya. Tahu nggak cengkal? Tukang dagang saya yang ini lebih dari 100 orang. Apa yang terjadi? Tidak sampai 3 tahun penghasilan saya 5 kali lebih dari gaji seorang yang pengen. Apa sih yang nggak bisa? Otak di atas belajar. Suami saya meninggal sudah 24 tahun setengah. Saya nggak punya anak 6 tahun. Saya yatim piatu 4, anak saya 4. Suami meninggal, saya punya anak 8. Kenapa? Selama otak di atas dipakai, ada yang susah asal bergerak. Di kita mama, suami meninggal, anak saya 3, harus bagaimananya orang ibu kerja tidak makan kemiskinan, otak dengan dipakai. Bodoh. Makanya otak dipakai. Jangan pakai gengsi. Inna sofa wal marwa. Allah di Quran bilangnya begitu. Bekerja itu kewajiban laki-laki perempuan. Salah. Kalau ada perempuan yang wajib kerja laki-laki, emang lu nggak doyan makan? Emang lu nggak pakaian makan? Otak dipakai kerja. Saya tidak bercanda. Dari tahun 70-an punya anak yatim, tiap bulan tidak pernah kurang 200 orang. Saya sekolah. Fakir miskin. Masya Allah. Banyak yang diusin. Di Indonesia aja tiap bulan 4 orang saya berangkatin umroh, bintang 5. Dari mulai saya beliin paspor, masuk bintang 5, kemudian pas berangkat saya kasih duit 3 juta buat ongkos buat jajan. Nggak miskin gue. Suami meninggal. Makanya hidup jangan mengasihani diri sendiri. Lihat Quran, suruh bekerja, otak lu di atas pakai, niat tenaga buat dipakai. Coba. Saya tidak main-main. Tiap bulan aja beli beras itu rata-rata 500 sampai 700 kali. Bagi orang sekarang sudah 18 tahun. Miskin gue. Makanya saya mah aneh kalau ada orang koret banget, setan doang. Mati juga nggak dibawa. Berapa banyak sih yang kita makan? Berapa banyak baju selembar, BH selembar? Apa orang kaya beli di restoran semua dimakan? Kagak. Apalagi nenek-nenek kayak saya, gigi udah karehol, akan jalan launan pelan-pelan, baju selembar, BH atu, kolor atu.
Apa Anda pikir orang kaya bajunya kolornya 7 BH-nya 6? Haredan. Jelas Bu? Makanya perempuan wajib punya penghasilan. Kita punya otak dan survei membuktikan ketahuan hakim yang banyak lahir perempuan, yang banyak mati laki-laki. Anda lihat di tiap RW banyak janda kan udah. Makanya jadi perempuan mikir cari duit, alhamdulillah rezeki di muka bumi asal kita mau meraihnya. Oke? Jangan ngasih diri sendiri. Saya mah hidup susah dah. Otak lu nggak dipakai kebluk, tenaga dipakai. Oke? Gua aja nenek-nenek mesti bergerak maju korek segala macam. Silakan yang lain sob. Mangga. Silakan. Mudah-mudahan yang lain ingin bertanya. Ada lagi? Ada lagi? Yang di sana mau bertanya? Mangga, silakan. Silakan. Udah pindah semua kali. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana supaya terhindar dari ghibah? Oke, siapapun manusia tidak akan terhindar dari ghibah. Jangankan kita, Rasul sendiri ada yang ghibah. Anda silakan lihat Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-sari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang hidup pasti mati. Semua hidup pasti punya masalah, punya ujian, punya cobaan yang buruk dan yang baik. Anda lihat Al-Baqarah 155-156. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna hebat jamaah manja apa rojiunya doang. Semua manusia suatu saat aku berikan sedikit rasa takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sobat. Siapa orang sobat? Tiap ada musibah dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Jangan Anda berharap jadi manusia sempurna, nggak ada. Al-insan mal khata'an insan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Kita kena musibah. Dari mana musibah? Termasuk ada orang menghina kita, jelek-jelekin kita, menghina kita. Anda buka at-taghbun as-salas. Ma asaba bi musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bi kulli shay'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Bagaimana menghadapinya? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Hadapi dengan iman, hati kalian dapat hidayah dan Allah catat segala yang kalian kerjakan. Musibah, penghinaan orang, fitnah orang diizinkan oleh Allah. Ngadapinya buat apa? Dengan iman. Rukun iman berapa? Yang nomor 6 nawan? Percaya dengan kodok dan kodarnya Allah. Kodok, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan taqarrub ila Allah. Namanya takdir mubrah. Qadar, tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun. Namanya takdir mutlak atau takdir mu'allaq. Mau tidak mau, nerima tidak nerima, rela tidak rela, redo tidak redo, fitnahan orang, ejekan orang, hinaan orang pasti datang. Anda lihat Al-Hadid 22. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing semua tadi dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum semua diciptakan. Dan ini mudah bagi Allah. Kata Allah, musibah alam dunia. Kapan tsunami di Aceh? Kapan tsunami di Palu? Kapan di Pandeglang? Kapan gempa di Jogja? Kapan gempa di Padang? Sebelum alam diciptakan, catatan musibahnya sudah ada. Kita lahir pun kata Allah catatan musibahnya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Bahkan hadis Nabi mengatakan,
50.000 tahun sebelum kita lahir, catatan hidup kita sudah ada di Lauhul Mahfuz. Kenapa 50.000 tahun? Ketika Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, langsung Allah ciptakan pena. Allah bilang sama pena, wahai pena, tulis ketentuan hidup semua makhluk. Itu 50.000 tahun sebelum lahir. Makanya salah biar saya fitnah pasti sebaik bagaimanapun kena fitnah dunia. Orang kaya diomongin orang, yang miskin dihina. Orang yang hebat, yang maju diiriin orang, yang tidak maju dinyek sama orang. Dunia nggak bakal tidak terkena fitnah, tapi sabar, ketentuan Allah. Sabar tidak boleh habis. Anda lihat Al-Imran 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabar kalian, bertahan dengan kesabaran kalian, siap siaga dengan kesabaran kalian, bertakwa kepada Allah, kalian jadi orang beruntung. Itu iman dan takwa. Mantapkan hamparan dari manapun kepada kita, santai. Selama gua tahu yang gua kerjakan benar kata Allah, jangan mikirin orang. Oke. Silakan. Masih ada? Ya. Naon sok. Oh ya boleh, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita kan punya pengajian RT, punya simpanan uang khusus buat anak yatim. Ya. Dilalah dekat rumah ada masjid, tanah yang mau dijual buat masjid. Kita akhirnya uang santunan itu kita buat nyumbang Salah. masjid. Tidak boleh. Anda lihat ayat 6. Paman kana ghaniyan falyastafi wa man kana fakiran falyakul ni'mat. Kalau kalian orang mampu tidak boleh makan duit yatim sepeser pun, kecuali miskin boleh. Makanya ngumpulin duit bukan yatim, harusnya buat sosial, boleh buat segala macam. Salah kalau Anda peruntukan yatim 100%, jangan diambil sedikit pun kecuali buat yatim, haram yang hasilnya. Makasih, Mas. Oke. Silakan yang lain. Sok. Oh ya, Mah, saya mau nanya lagi. Gini Mah, saya pernah nolong anak orang yang maaf ya, bukan miskin tapi mungkin kurang dari saya. Tapi keseringan saya kasih, jadi keseringan minta Mah. Bahkan mamanya ngirim surat ke saya minta bantuan. Sampai sering-sering, jujur ya Mah, saya juga jadi bosen. Kalau itu gimana ya Mah? Tidak masalah. Memang orang jadi ngandelin. Orang yang ngandelin memang sangat menyebalkan. Kita tahu harus membantu orang miskin, membantu orang yang tidak mampu, kewajiban kita. Tapi sebagai manusia normal, kalau terus-terus nyembelin, makanya jangan berharap dengan manusia, berharap dengan Allah. Lebih baik kita salurkan kepada yang lain karena dia jadi ngandelin. Jadi teman, karena biasa begini. Misalnya, dia pengen dimodalin, kita modalin. Kemudian dia pengen ngojek, kita beli motor, motornya dijual. Pengen narik angkot, dibeliin angkot, diserapin sama orang. Lama-lama angkotnya dijual, kan menyebalkan. Nah, udah cukup, masih banyak orang lain yang jujur, yang perlu bantuan kita, tidak usah dia. Karena menyebalkan, daripada duit kita habis, tapi memang gak dapat pahala, karena gedek sama dia. Tinggalin aja, masih banyak yang lain. Silakan Mangga. Sok. Masih ada? Satu lagi ada? Sok. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mana yang harus didahulukan, fokus beribadah sendiri di bulan Ramadan atau membantu menjagakan anaknya adik yang orang tuanya mau 1 bulan di Mekah Ramadan? Kalau adik mau 1 bulan di Mekah, dia wajib punya pembantu, kita hanya mengawasi. Apalagi kalau anaknya masih kecil, karena nyusahin kita. Jadi bukan kewajiban kita. Jadi sekali lagi harusnya dia diantisipasi. Kan banyak yang temporer pembantu, yang buat sebulan, buat 2 bulan, itu lebih aman. Karena apalagi kalau kita punya kegiatan pengajian dan seterusnya, saran saya itu salah. Jadi adanya harusnya mikir, kalau dia pengen ibadah di Mekah seharian, bawa dong anaknya umroh. Kenapa nggak dibawa? Lebih aman.
Makanya saya kalau berangkat umroh sekeluarga tuh 40 anak, cucu, mantu, besan bawa-bawa semua. Jadi aman cucu dibawa ke sana. Daripada nyusahin saudara, lu mah enak berangkat umroh sebulan. Nah gue empok lu urusin emang enak. Apalagi anaknya masih kecil, umur berapa anaknya? 3 tahun. Siang dia lu capek. Berarti kurang ajar tuh adik. Harusnya dibawa tuh anak 3 tahun. Saya mantu lagi bunting kayak mau baru beranak, saya umumnya tanggal sekian mama mau berangkat umroh, ikut nggak? Ikut, hayu nggak? Ya udah terserah lu, yang penting udah gua siapin gitu kan. Jadi salah, harusnya adik tadi mikir jangan nyusahin kakak, apalagi usia 3 tahun. Gusti liur aing mah belum patah, belum kalau tegot, belum geus. Jadi itu salah. Jadi dia harus menggaji orang, kita hanya mengawasi, itu boleh. Tapi kalau semua kita yang ngurusin, tidak ada kewajiban. Anda tidak salah kalau Anda menolaknya. Oke. Silakan. Oke, Bunda. Lanjut satu penanya terakhir. Boleh nanya lagi ya? Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam. Kita ini kan ada majelis taklim ya, seperti ibu yang tadi kita ada sumbangan anak yatim, celengan itu. Tapi pas begitu kemarin 10 Muharram kita membagikan anak yatim, tapi di situ ada kita kasihkan ke janda-janda, itu bagaimana, Mam? Salah. Makanya kalau Anda ngumpulin duit yatim 100% buat yatim. Kalau buat janda, kalau buat apalagi buat yang rapat, itu bukan dari duit yatim tapi dana sosial. Salah. Paman kana golian al yastafi wa man kana fakiron al yakul bil ma'ruf. Kalau kalian orang mampu tahan sepeser pun jangan makan duit yatim. Kalau miskin boleh sekedarnya. Kata Allah dalam ayat lain, kalau ada ngambil duit yatim itu sama dengan makan api neraka yang meluap-luap dalam perutnya. Hindarkan. Makanya kalau Anda memang buat yatim 100% yatim. Kalau niatnya buat yang lain kayak nyumbang masjid, kayak buat yang lain, itu bukan dari yatim tapi dari dana sosial. Itu yang diperbolehkan. Oke? Oke, terima kasih, Mama. Untuk pertanyaannya sudah cukup, jadi tidak ada lagi. Tapi untuk MC boleh nggak, Mama? Boleh ya. Izin ya kakak-kakak panitia. Izin bertanya, Mama. Jadi kan kita memang sekarang juga termasuk manja, lagi ada program donasi. Jadi sebagian akan didonasikan untuk warga Palestina. Nah, bagaimana sih, Mama, kita merespon seandainya kita ingin membantu semua warga-warga Palestina, tapi ada yang berkomentar kayak di sekitar kita aja banyak yang harus dibantu, kenapa harus ke Palestina jauh-jauh? Betul. Siapa yang harus dibantu lebih dulu? Anda silahkan lihat di dalam An-Nisa 36. Wa qulullahu wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jadil qurba wal jadil junubi wa sahibil jadbi wa ma malakat aymanuhum. Habisnya mah Allah bakti sama orang tua. Siapa lagi? Keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, tetangga dekat, tetangga jauh. Itu dulu. Ngapain ngebantu yang sana kalau punya saudara masih miskin? Ini yang salah. Saya yakin begitu banyak bantuan yang disampaikan sama ke sana karena banyak pengajian-pengajian yang khusus buat Palestina. Cuman kalau Anda masih punya tetangga yang nggak makan, tetangga yang tidak sekolah gara-gara miskin, tetangga yang tidak ke dokter gara-gara sakit padahal dia sakit tidak ke dokter gara-gara miskin, Al-Quran menyatakan keluarga kita, tetangga kita, anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, begitu. Itu yang menyebabkan. Siap, terima kasih, Mama. Okay. Dan untuk semuanya pertanyaan sudah selesai. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk doa penutup, Mama, sebelum kita berfoto bersama. Hadirin angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua mendapatkan apa yang kita inginkan. Satu. Kita doakan buat Ipan, buat Manca ini, semoga Allah berikan keberkahan buat Ipan dan kalian haji bareng dengan saya. Mudah-mudahan istiqomah dalam ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua buat kita semua. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu turunan kami anak yang soleh, anak yang solihah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepada-Mu ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat pekan ibadah kepada-Mu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lancarkan segala usaha kami, baikkan lingkungan kami ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu ya Allah, sisa umur yang ada yang kami tidak tahu sampai kapan, jadikan umur kami yang barokah. Kami bermohon kepada-Mu ya Allah, jadikan diri kami ini manusia yang bermanfaat buat orang lain.